Halo Bapak dan Ibu dosen di seluruh Indonesia. Di video ini saya akan membicarakan tentang linearitas bidang ilmu dosen. Linearitas bidang ilmu dosen ini adalah sebuah topik atau isu yang sangat hot bahkan hingga hari ini. Sekadar informasi bahwa linearitas tentang bidang ilmu dosen ini sudah diluncurkan atau sudah diumumkan sejak tahun 2014, tepatnya pada tanggal 11 Agustus. Tentu ini menarik karena walaupun usianya sudah 10 tahun, ternyata di lapangan masih terjadi banyak versi tentang linearitas bidang ilmu dosen. Nah, video tentang linearitas ini akan saya bagi dua. Untuk bagian pertama yang sekarang ini, saya hanya memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kemendikbud gitu. Jadi saya tidak menambahkan evaluasi setuju atau tidak setuju, keberatan atau tidak, itu tidak ada di video ini. Murni sekadar menjelaskan saja dan mudah-mudahan bisa ringkas ya. Jadi gini, kalau berdasarkan surat edaran ini, yang namanya linearitas dosen itu adalah bidang ilmu terakhir dosen, yaitu S2 atau S3. Bidang keilmuan yang ditempuh pada studi S2 dan S3 itu sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan, apapun program studinya. Saya ambil contoh yang paling gampang itu saya ya. Kebetulan S2 saya atau pendidikan terakhir saya adalah di tingkat S2. Nah, S2 saya itu adalah di bidang ilmu filsafat. Maka di universitas manapun saya mengajar atau di program studi manapun saya mengajar, maka agar dapat dianggap linier, maka saya harus mengajar mata kuliah yang masih berada di dalam bidang ilmu atau pohon ilmu, yaitu ilmu filsafat. Ilmu filsafat kan macam-macam ya cabang-cabangnya, entah itu metafisika, epistemologi, etika, aksiologi, dan keempat cabang ini juga ada berbagai macam-macam lagi cabangnya gitu ya. Ada filsafat bahasa, termasuk filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu kan mata kuliah filsafat yang bisa dikatakan lazim diajarkan di berbagai perguruan tinggi apapun program studinya. Nah, saya akan dianggap linier kalau mengajar mata kuliah yang berada di dalam pohon ilmu filsafat. Selain mengajar di mata kuliah yang masih di bawah pohon ilmu filsafat, karya tulis ilmiah saya pun harus di bawah pohon ilmu filsafat juga gitu. Di berbagai macam topik-topik di dalam pohon ilmu filsafat, terserah apapun itu, selama masih di bawah pohon ilmu filsafat, maka itu dianggap linier. Itu kalau kasusnya S2. Terus bagaimana kalau S3 gitu ya. Jadi misalnya Anda seorang dosen yang saya sajalah biar gampang ya. S1 saya sastra Indonesia, S2 saya ilmu filsafat, S3 saya mau ngambil misalnya katakanlah ilmu pendidikan misalnya. Bagaimana caranya biar saya tetap dianggap atau termasuk dalam kategori linier? Gampang. Selesai S3, maka saya mengajar mata kuliah di prodi apapun itu yang masih berada di dalam pohon ilmu pendidikan. Saya ulangi ya, apapun prodinya. Itu satu. Kedua, saya juga harus mengubah nih karya tulis saya, karya ilmiah saya, dan penelitian saya itu pun berada di dalam ranah ilmu pendidikan. Maka kalau saya melakukan itu, saya sah dianggap sebagai dosen yang memenuhi syarat, sebagai dosen yang memenuhi unsur linearitas. Itu saja sebenarnya definisi dari atau ruang lingkup dari linearitas bidang ilmu dosen, seperti yang dikemukakan di dua surat ya. Pertama, suratnya itu tertanggal 11 Agustus 2014, dan yang kedua 17 Oktober 2014. Kenapa sampai ada dua surat? Karena rupanya jauh sebelum
surat tanggal 11 Agustus itu sudah sebenarnya, seingat saya waktu saya mulai jadi dosen tuh tahun 2010, sebenarnya polemik tentang linearitas dosen itu sudah mulai keluar, tapi belum ada surat yang menjelaskan tentang itu. Maka dikeluarkanlah ya mungkin surat tanggal 11 Agustus 2014. Tapi ternyata makin heboh karena malah menimbulkan friksi segala macam. Dikeluarkan lagi nih tanggal 17, dan isinya tuh dibuat bahasanya, redaksinya dibuat secara lebih eksplisit gitu. Yang surat pertama mungkin agak terlalu general, terlalu abstrak, jadi mungkin sulit dicerna oleh teman-teman dosen. Maka dibuat surat yang bahasanya sangat transparan ya, saya bacakan ya. Yang dimaksud dengan linearitas yaitu kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada program magister atau doktor dengan ilmu yang akan diajarkan untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya pada program studi tempat dosen tersebut mengajar. Pertama, satu ya. Yang kedua, linearitas bukan diartikan sebagai latar belakang ilmu dosen pada program S1 harus sama dengan S2 atau S3. Artinya, yang disebut linearitas itu bukan S1, S2, dan S3 yang ditempuh oleh dosen harus sama semua bidang ilmunya. Bukan itu maksud yang dikehendaki oleh Kemdikbud gitu. Semoga sih itu bisa dipahami nih ya, karena sih mestinya itu gampang banget dipahami kok gitu. Nah, di video berikutnya saya akan menyampaikan persepsi-persepsi para dosen tentang linearitas dosen yang berbeda sekali dengan apa yang dikemukakan oleh Dikti. Oke, sampai sini kalau memang ada yang belum jelas silahkan kita komunikasi di kolom komentar ya, sambil menunggu video berikutnya. Sampai ketemu.